Kreasi lopis pasti jadi lebih enak kalau kita buat kayak gini nih Sasa Lovers. Lopisnya lembut dipadu dengan kental manis coklat yang nikmat, pasti bikin satu gigitan aja nggak cukup rasanya. Simak resep lengkapnya berikut ini. Halo Sasa Lovers, jumpa lagi dengan saya Corin di Masak Bareng Sajian Sedap. Sajian Sedap selalu menyajikan menu-menu spesial buat kalian semua. Dan hari ini saya akan bikin kue tradisional berbungkus daun dan pastinya favorit buat semua orang, yaitu kue lopis. Dan kue lopis kali ini tampil spesial karena disajikan dengan kental manis coklat yang pasti akan menambahkan kenikmatan tersendiri. Tonton videonya sampai selesai karena nanti akan ada tips bagaimana cara membuat kue lupis supaya hasilnya pulen, lembut, kenyal, dan nikmat. Dan saya juga akan kasih tahu cara membungkusnya supaya hasilnya rapi. Nah, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita sebutin bahan-bahan apa aja sih yang diperlukan untuk membuat kue lopis ini. Dan ini dia bahan-bahannya. 400 gram beras ketan, 1 sendok teh garam, 1 sendok makan air kapur sirih, 3 lembar daun pisang batu, tusuk gigi, 200 gram kelapa parut kasar, 1 lembar daun pandan, 1/4 sendok teh garam, kental manis coklat. Itu tadi bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kue lopis. Nah, Sasa Lovers pernah nggak sih ketika makan lopis tapi saat digigit lopisnya keras, pasti langsung gak mood banget buat ngelanjutin makannya ya. Nah, ternyata ada beberapa hal nih yang harus diperhatikan saat membuat lopis supaya nanti hasilnya lembut dan empuk saat digigit. Nah, ini dia hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu beras ketannya. Nah, beras ketannya itu harus direndam dulu minimal 2 jam atau semalam sebelum digunakan. Nah, ini nanti akan menghasilkan lopisnya itu kenyal dan lembut. Terus kita akan menambahkan garam. Nah, garam di sini untuk menambahkan cita rasa pada lopisnya. Jadi supaya lopisnya itu ada rasa gurih-gurihnya. Nah, ini diaduk rata. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan air kapur sirih. Air kapur sini sebenarnya opsional aja, bisa ditambah atau bisa juga dihilangkan sama sekali. Nah, air kapur di sini bertujuan untuk menambah kekenyalan pada si lopisnya. Nah, ini air kapur sirihnya 1 sendok makan aja atau nggak usah banyak-banyak, cukup sesuai takaran yang ada di resepnya. Nah, ini bagian yang beningnya ya. Jadi air kapur sirih itu kapur sirih ditambahkan dengan air, diaduk rata, terus biarkan si kapur sirihnya mengendap. Nah, yang digunakan adalah air yang bagian beningnya saja. Nah, ini diaduk rata ke dalam beras ketannya. Nah, setelah rata, step selanjutnya adalah membungkus kue lupis. Nah, sebenarnya kue lupis bisa dibungkus dengan 2 cara nih. Yang pertama, disemat dengan lidi, yang kedua dengan diikat menggunakan tali kasur. Nah, ini bisa disesuaikan yang ada di rumah nih. Nah, yang kedua gunakan jenis daun pisang batu. Ini untuk menghasilkan warna kehijauan pada lupisnya. Selain itu juga menambah aroma, jadi kue lupisnya jadi lebih harum. Terus gunakan daun pisang yang lebar atau panjang. Ini biar kita lebih leluasa saat melipat-lipat lopis ini. Untuk membuat daun pisangnya lebih lentur dan mudah dibentuk, kita bisa melemaskannya dengan cara dibakar di atas api nih. Nah, ini cukup diletakkan di atas api. Cukup sebentar aja sampai warnanya berubah. Nah, cukup seperti ini aja. Nah, cara lain juga bisa dilakukan dengan cara menjemur di bawah sinar matahari. Nah, selanjutnya kita akan bentuk daunnya menjadi kerucut
atau membentuk bentuk segitiga. Nah, pastikan nggak ada lubang di ujung daunnya. Kita masukkan 1 sendok makan. Nah, ini kita padatkan supaya semua sisinya terisi. Nah, ini sambil dilipat, sambil ditekan supaya hasilnya padat. Pastikan nggak ada lubang-lubang di ujung-ujungnya ya, supaya ketannya nggak keluar atau airnya nggak masuk ke dalam bungkusan lopis ini. Nah, ini kita bentuk sambil dirapikan. Nah, ini ngisinya penuh, padat. Lalu kita akan semat dengan menggunakan lidi. Bisa dirapikan. Hasilnya seperti ini. Nah, kalau tadi ngebungkusnya dengan menggunakan disemat lidi, sekarang saya mau kasih tahu bagaimana cara yang diikat dengan menggunakan tali kasur. Caranya masih dengan cara yang sama. Masukkan beras ketan, lalu padatkan. Terus tekan-tekan. Nah, setelah segitiga seperti ini, kita bisa mengikatnya dengan menggunakan tali kasur. Nah, ini caranya begini. Terus menyilang. Lalu ikat. Nah, seperti ini. Nah, ini lopisnya sudah dibungkus semuanya. Langkah selanjutnya adalah proses perebusan lopis ini. Nah, proses perebusannya nggak sembarangan nih. Untuk menghemat waktu dan gas, kita bisa menggunakan metode 10-30-10. Nah, maksudnya adalah lopisnya kita masukkan ke dalam air dingin. Ini harus airnya banyak, jadi lopisnya udah terendam ya. Nah, kita masukkan ke dalam airnya. Kita nyalakan api. Apinya cukup api sedang aja, terus ditutup. Hal yang gak kalah pentingnya pada pembuatan lopis adalah taburan kelapanya nih Sasa Lovers. Kalian bisa pilih kelapa yang setengah tua, terus dikupas dan diparut memanjang supaya tampilannya lebih cantik. Nah, ini kita kelapanya akan kukus selama 10-15 menit supaya kelapanya itu nggak cepat basi. Terus kita kasih daun pandan biar aromanya lebih wangi dan ditambahkan dengan garam supaya rasanya jadi lebih gurih. Ini kita aduk rata. Setelah diaduk rata, kita akan mengukusnya. Kukus selama 10-15 menit. Nah, ini kelapanya sudah 10 menit, kita akan angkat. Nah, ini kelapanya udah siap digunakan untuk taburan. Nah, 10 menit di sini dihitung ketika airnya sudah mendidih. Nah, ini kita tutup. Biarkan 10 menit. Setelah 10 menit kita akan matikan apinya. Ini udah 10 menit, apinya udah dimatikan.
Terus kita diamkan 30 menit dalam keadaan tertutup supaya proses pemasakannya masih terus terjadi. Nah, ini udah 30 menit. Penampakannya seperti ini. Ini udah mulai padat, isinya udah ngembung. Nah, ini kita rebus lagi sampai mendidih. Nah, setelah mendidih baru dihitung waktunya lagi selama 10 menit. Setelah itu sudah siap diangkat. Nah, lalu kita akan tiriskan lopisnya. Nah, ini hasilnya nggak jauh berbeda ya sama yang disemat lidi sama yang diikat dengan tali kasur. Ini lopisnya udah dingin. Nah, selanjutnya kita akan buka. Nah, kita langsung taburin di atas kelapa parut. Nah, itu yang disemat dengan lidi. Nah, ini yang dibungkus dengan diikat dengan tali kasur. Hasilnya juga nggak kalah cantiknya. Nah, jadi ini proses ngerebusnya cuman 20 menit. Nah, biasanya tuh bikin lopis itu ngerebusnya sampai berjam-jam, 3-4 jam. Nah, ini nggak memerlukan waktu lama dengan metode 10-30-10. 10 menit ngerebus, 30 menit didiamkan, terus direbus lagi 10 menit. Nah, ini bentuknya cantik banget. Terus teksturnya juga lembut, nggak keras, karena berasnya udah kita rendam dulu. Ini udah cantik. Udah deh, tinggal disajikan, tinggal dituang bahan sausnya. Kue lupisnya udah jadi, udah ditabur dengan kelapa juga, tinggal dikasih sentuhan terakhir nih, yaitu dengan guyuran kental manis coklat. Nah, ternyata gampang ya untuk membuat kue lupis. Sekarang nggak perlu lagi beli di luar karena kalian udah bisa buat sendiri di rumah dan rasanya jauh lebih nikmat. Nah, jangan lupa untuk recook di rumah dan ikutin tips-tips dari Sajian Sedap. Kalau kalian punya tips, pertanyaan seputar memasak lainnya atau mau request menu, boleh banget langsung ketik di kolom komentar. Sampai ketemu di Masak Bareng Sajian Sedap berikutnya. Bye-bye.